Bab 1041 mengintai lebih lanjut. Ada dewa suci yang tersembunyi di dalam dimensi rahasia itu, laki-laki dengan rambut merah dan jubah hitam berseru. Kekuatan dari dewa suci itu tidak sederhana, kata wanita dingin berbaju hitam dengan nada rendah. Dia tidak berpikir bahwa dewa suci alam cahaya mistik yang begitu kuat akan disembunyikan di Laut Chang. Meskipun kekuatannya mendekati tahap akhir dari alam cahaya mistik, dia masih merasakan tekanan kuat dari sosok emas ini. Ketika cahaya keemasan memudar, seorang pemuda tampan dengan rambut pendek, tubuh tinggi, dan banyak tanda keemasan yang berkedip muncul. "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" wanita dari Istana Sembilan Kegelapan bertanya. Dewa suci alam cahaya mistik ini terlihat sangat muda, tetapi dia bahkan lebih kuat dari Nan Gongseng, yang memiliki kekuatan dewa jahat. "Senior Kun Yun, tolong bantu selesaikan bahaya ke Tanah Suci Bela Diri Sejati." Dewa Suci Xuan Ming berkata dengan hormat. Kembali ketika Kun Yun kembali ke Tanah Suci Bela Diri Sejati, dia tidak dapat memasuki Demigod Forgotten Garden dan harus membuat perjanjian dengan dua kekuatan bintang 3 dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Para ahli dari Tanah Suci Bela Diri Sejati bekerja sama untuk membuka Demigod Forgotten Garden. Demigod Kun Yun tidak akan merepotkan Tanah Suci Bela Diri Sejati di masa depan, dan dia akan berhutang budi kepada mereka di masa depan. Nan Gongseng sedikit tertegun. Dia tidak berharap Demigod Kun Yun muncul saat ini dan membantu Tanah Suci Bela Diri Sejati. Demigod Kun Yun, kedua sesepuh dari Istana Sembilan Kegelapan tercengang. Ada sejumlah ahli demigod, dan mereka tahu semuanya. Demigod Kun Yun tidak hanya kuat di masa lalu, ketenarannya bahkan menjalar ke kekuatan bintang 3 dan 4. Namun, tak satu pun dari mereka percaya bahwa pemuda ini adalah Demigod Kun Yun. Pertama, Demigod Kun Yun telah mati karena petir kesengsaraan dewa. Tetapi bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya tidak hanya menjadi dewa suci alam cahaya mistik tahap akhir setelah bertahun-tahun. Namun, bahkan jika mereka tidak percaya bahwa laki-laki di depan mereka adalah Demigod Kun Yun, Tanah Suci Bela Diri Sejati sekarang memiliki 4 orang dengan kekuatan pertempuran para penguasa suci. Kekuatan pertempuran Nan Gongseng kemungkinan besar telah mencapai alam cahaya mistik tahap awal juga. Berani-beraninya kau melawan perintah dari Istana Sembilan Kegelapan, laki-laki berjubah hitam berambut merah meraung. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, merekalah yang akan kalah. Bagaimanapun, ini adalah Tanah Suci Bela Diri Sejati. Ada juga beberapa kuasa Secret Lord yang kuat, dan kekuatan bintang 3 kemungkinan besar memiliki beberapa kartu tersembunyi juga. HMPH, kita akan kembali hari ini, dan Istana Sembilan Kegelapan hanya akan mengirimkan orang yang lebih kuat untuk menghancurkan tempat ini. Wanita dingin berbaju hitam mengancam. Keduanya telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jika mereka berakhir dengan kegagalan sekarang, mereka akan menjadi bahan tertawaan dari eselon atas Istana Sembilan Kegelapan. Mendengar apa yang dikatakan oleh dua penguasa suci dari Istana Sembilan Kegelapan, para ahli dalam Tanah Suci Bela Diri Sejati sangat ketakutan, dan klan suci Seribu Kegelapan menunjukkan tanda-tanda mundur. Bagaimanapun, Demigod Kun Yun hanya berhutang satu hal kepada mereka dan tidak akan membantu mereka lain kali. Istana Sembilan Kegelapan sekarang telah menjadi kekuatan bintang 3 dan masih berani menjadi sombong ini. Kun Yun mengejek dengan dingin. Beraninya kau mengejek Istana Sembilan Kegelapan. Ekspresi wanita dingin berbaju hitam menjadi jelek. Meskipun mereka bukan tandingan, mereka tidak bisa membiarkan lawan mempermalukan Istana Sembilan Kegelapan. HMPH, apa kalian berdua tidak mendengarku menyuruhmu pergi beberapa saat yang lalu? Petik 2. Cahaya keemasan yang berkedip langsung muncul di sekitar kulit Kun Yun, dan jimat emas misterius melayang di udara. Pada saat yang sama, cahaya ilahi keemasan cemerlang yang memancarkan kekuatan sunyi muncul di tangannya. Saat cahaya ilahi emas ini muncul, ruang itu sendiri mulai bergetar, dan dua kekuatan luar biasa tingkat dewa suci tersapu. Seolah-olah cahaya keemasan ini adalah satu-satunya keberadaan di langit dan bumi saat ini. Ini adalah kekuatan ilahi. Wanita dingin dalam gaun hitam gemetar saat wajahnya menjadi pucat putih. Kekuatan ini, laki-laki berambut merah itu tertegun juga.
Ini bukan pertama kalinya mereka melihat kekuatan ilahi, jadi mereka tahu bagaimana kekuatan ini berkuasa. Senior Kun Yun, junior ini melakukan semuanya secara tidak sengaja. Senior, junior ini akan segera pergi. Dua anggota eselon atas dari Istana 9 Kegelapan membungkuk dan melarikan diri. Terima kasih telah membantu, Senior Kun Yun. Dewa Suci Xuan Ming membungkuk dengan hormat. Aura ini. Tatapan Kun Yun tiba-tiba tertuju pada Nan Gongseng. Tidak baik, hati Dewa Suci Xuan Ming jatuh. Menjadi seorang Dewa Suci, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang datang dari Nan Gongseng bahkan lebih dalam, itu benar-benar telah melampaui level para Raja Suci. Saat ini, kekuatan yang berasal dari tubuh Nan Gongseng sepertinya telah menarik perhatian Kun Yun. Apakah kamu kembali dari zona benua? Kun Yun menyembunyikan auranya dan mendekati Nan Gongseng. Semakin dekat dia, semakin kaget Kun Yun. Dia bisa merasakan aura kekuatan ilahi yang memancar dari tubuh Nan Gongseng bahkan lebih kuat dari kekuatan ilahi yang dia kendalikan di kehidupan sebelumnya. Ini berarti bahwa Nan Gongseng kemungkinan besar telah memperoleh warisan kekuatan ilahi yang lengkap. Namun, kekuatan ilahi ini benar-benar berbeda dari kekuatan ilahi demigod Kun Yun. Selain itu, Kun Yun hanya kekurangan sumber daya. Selama dia merasa cukup, dia bisa pulih ke kekuatan puncaknya, jadi dia tidak membutuhkan kekuatan dewa jahat dari Nan Gongseng. Awas, orang ini sudah bisa menggunakan sedikit kekuatan ilahi. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongseng. Pernahkah Anda mendengar tentang seseorang bernama Zhao Feng di zona benua? Kun Yun bertanya langsung, dan Dewa Suci Xuan Ming menghela nafas. Dari kelihatannya, Kun Yun hanya tertarik pada Zhao Feng, yang juga merupakan murid dari klan suci sejati mistik. Dia tidak pernah mengira bahwa klan suci sejati mistik akan memiliki dua keajaiban seperti itu sekaligus. Aku bersamanya di dimensi ilusi ilahi, kata Nan Gongseng. Apakah kamu tahu apa kultivasinya saat ini? Kun Yun langsung bertanya. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat, Kun Yun masih sedikit takut pada orang yang pernah memperbudaknya. Saat itu, dia bahkan belum menjadi raja, kata Nan Gongseng. Konyol, bagaimana mungkin? Kun Yun menjadi marah karena mengira Nan Gongseng sedang mempermainkannya. Nan Gongseng kemudian menceritakan kisah tentang Zhao Feng yang harus berkultivasi kembali. Lagi pula, hampir tidak ada orang dari Laut Chang yang tahu tentang ini. Itu artinya dia hanya seorang kaisar paling banyak saat ini. Mata Kun Yun berbinar, dan dia sangat gembira. Pada akhirnya, Zhao Feng telah ditipu oleh kaisar kematian. Jika saat ini Zhao Feng hanyalah seorang kaisar, maka Kun Yun bisa bermain-main dengannya. Kultivasi Kun Yun telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan dia telah membangkitkan ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dia memiliki lebih banyak metode dan kartu tersembunyi sekarang. Kekuatan sejatinya tak terukur. Suara mendesing. Kun Yun segera menyerbu kembali ke Demigod Forgotten Garden dengan ekspresi bersemangat, seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Tetua Agung, aku juga akan segera meninggalkan tempat ini. Nan Gongseng memandang Dewa Suci Xuan Ming dan berkata. Dewa Suci Xuan Ming menghela nafas. Dia sudah mengharapkan ini. Dengan bakat Nan Gongseng dan kekayaan yang dia temui di dimensi ilusi ilahi, dia mungkin akan bisa menjadi dewa dalam beberapa ribu tahun. Tanah suci bela diri sejati jelas tidak bisa menahannya di sini. Saya ingin melampaui dia. Mata Nan Gongseng terfokus saat kekuatan jahat yang tak terlihat menyebar. Di tempat lain, di cabang pavilion asap laut di Provinsi Lian, Zhao Feng juga pernah menjadi anggota klan suci sejati mistik. Itu karena klan suci sejati mistik sehingga dia dapat menghindari kaisar kematian dan mendapatkan kekayaan dari Demigod Forgotten Garden. Karena itu, dia sangat khawatir tentang klan suci sejati mistik. Namun, bahkan jika dia pergi sekarang, dia akan membutuhkan lebih dari setengah tahun, dan semuanya jelas akan berakhir saat itu, jadi Zhao Feng hanya dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya. Meningkatkan kekuatannya sendiri adalah satu-satunya cara untuk memastikan dia aman. Zhao Feng memfokuskan matanya dan mengambil beberapa sumber daya berharga, lalu menyerap kekuatan elemen di dalamnya untuk mengembangkan teknik 5 elemen angin petir. Zhao Feng belum benar-benar menjadi lebih kuat setelah menerobos dari raja menjadi kaisar. Setelah menjadi dewa kuasi suci, hanya kekuatan fisiknya yang meningkat. Namun, jika dia menjadi dewa suci sejati, kekuatan Zhao Feng akan meningkat pesat. Hanya Raja Suci yang memiliki kemampuan untuk melawan seluruh kekuatan seperti Istana 9 Kegelapan.
Aku ingin tahu seperti apa demigod Kun Yun sekarang. Zhao Feng sedikit khawatir. Sebagai mantan tuannya, dia tahu kemajuan demigod Kun Yun dengan baik, dan yang terakhir pasti akan mengganggunya di masa depan. Secara keseluruhan, Zhao Feng perlu menjadi dewa suci sesegera mungkin untuk memastikan bahwa dia dapat menjaga dirinya sendiri aman. Ada juga pengaturan pernikahan Zhao Yufei dan lokasi Liu Qinxin yang harus ditangani. Namun, menerobos ke alam cahaya mistik tidaklah mudah, dan Zhao Feng belum memenuhi persyaratannya. Saatnya memasuki alam mimpi kuno, gumam Zhao Feng dengan lembut. Dia telah fokus untuk memulihkan kekuatannya sejak berkultivasi ulang. Dia tidak menjelajahi alam mimpi kuno untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia harus bisa berjalan lebih jauh di alam mimpi kuno dan mungkin menemukan cara untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Zhao Feng tiba di alam mimpi kuno saat berikutnya. Burung Yao, ular piton raksasa, dan elang hitam yang diperbudak Zhao Feng sedang beristirahat di dalam hutan. Di bawah perintah Zhao Feng, kedua burung itu mengintai di seluruh langit sementara Zhao Feng dan ular piton raksasa itu melaju melalui hutan. Ada beberapa binatang buas dan binatang normal di jalan yang dengan mudah dihabisi oleh Zhao Feng. Dia juga melihat beberapa pohon dengan buah-buahan di atasnya. Zhao Feng menempatkan semuanya ke dunia tata ruang berkabut. Meskipun dia tidak membutuhkannya lagi, mereka sangat menarik bagi Origin Core Realms dan Kings. Zhao Feng dapat menggunakannya untuk membuat sekumpulan ahli atau memperluas kekuatannya. Kami telah sampai di kedalaman hutan ini, kata Zhao Feng dengan nada ringan. Zhao Feng tiba-tiba mendengar aliran-aliran lembut dan tidak bisa membantu tetapi meningkatkan langkahnya. Ular sanca raksasa di sebelah Zhao Feng bergetar seolah merasakan sesuatu dan tidak mau maju ke depan. Di langit, elang hitam dan burung Yao juga tidak berani melangkah lebih jauh. Seolah-olah ini adalah batas mereka dan tempat di depan mereka dilarang. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Suara mendesing. Sosok emas dan merah dengan aura fisik yang menakutkan dibebankan pada Zhao Feng. Ini adalah... Zhao Feng segera mengedarkan tubuh petir suci dan meninju, bentrok dengan sosok emas dan merah. Seekor harimau yang menyala-nyala dengan sepasang sayap emas dan ekspresi menggeram muncul di hadapan Zhao Feng. Ular sanca di belakang Zhao Feng meringkuk menjadi bola. Zhao Feng memaksa binatang ini kembali dengan pukulannya, tetapi keberadaan dan pertahanan binatang itu sangat kuat. Ia memantapkan dirinya, lalu terbang ke langit. Binatang ini sepertinya tidak asing. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang yang bermutasi di alam mimpi kuno. Burung Yao, piton raksasa, dan elang hitam semuanya adalah hewan normal. Mungkinkah ini harimau scarlet bersayap emas dari 10.000 ras kuno? Zhao Feng tercengang ketika dia menemukan binatang dari peringkat 10.000 ras kuno. Mungkinkah semua binatang yang bermutasi di sini adalah ras legendaris dari 10.000 ras kuno? Bab 1042 Bukti. Ras harimau scarlet bersayap emas berada di peringkat sekitar 9.800 di antara 10.000 ras kuno. Namun, kekuatan sebenarnya dari harimau scarlet bersayap emas di depan Zhao Feng mampu melawan kera emas gemetar langit yang memiliki garis keturunan kera kekuatan-kekuatan di dalamnya. Orang harus tahu bahwa peringkat garis keturunan Power Force AP berada di peringkat 421. Perbedaan peringkat antara dua ras sangat besar. Tetapi perasaan yang diberikan harimau merah bersayap emas kepada Zhao Feng adalah bahwa itu sangat kuat dan memiliki aura yang ganas. Ini harus terkait dengan tubuh dan garis keturunan. Mata Zhao Feng terfokus. Daging hewan normal dalam alam mimpi kuno sangat berguna bagi seseorang yang belum menjadi raja. Dalam hal garis keturunan, manusia atau binatang di zona benua semuanya telah menyerap atau membangkitkan beberapa bentuk garis keturunan kuno yang sangat lemah. Namun, Golden Winged Scarlet Tiger di depan Zhao Feng mungkin memiliki garis keturunan lengkap dari Golden Winged Scarlet Tiger Rache. Makhluk kuno seperti itu tidak mungkin ada di zona benua. Aku ingin tahu bagaimana daging harimau scarlet bersayap emas ini? Zhao Feng memikirkan hewan pertama yang dia bunuh di sini, seekor ular. Saat itu, kucing pencuri kecil itu bertarung dengan Kun Yun kecil untuk memperebutkan daging. Bagaimana dengan ras dengan garis keturunan penuh dari 10.000 ras kuno? Semangat melintas di mata Zhao Feng. Harimau merah bersayap emas meninggalkan jejak cahaya keemasan merah di udara dan melesat menuju Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang weng gelombang-gelombang weng. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dengan kekuatan penuh dan tidak menahan diri.
Telapak petir suci. Zhao Feng dengan santai mengulurkan telapak tangan dan melepaskan telapak tangan emas merah seukuran manusia. Harimau Scarlet bersayap emas sekali lagi didorong kembali oleh Zhao Feng. Kewaspadaan muncul di mata harimau Scarlet bersayap emas, tetapi segera berubah menjadi keganasan. Cahaya keemasan melintas di sekitar harimau Scarlet bersayap emas. Pada saat ini, sepertinya semua kekuatannya meningkat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Kekuatan pertempuran para ahli atau binatang dengan garis keturunan kuno di zona benua hanya akan menjadi sedikit lebih kuat ketika menggunakan kekuatan garis keturunan mereka. Tetapi harimau Scarlet bersayap emas, yang hanya menempati peringkat 9.000, memiliki kekuatan pertempuran hampir 2 kali lipat. Setelah menggunakan garis keturunannya, bahkan Zhao Feng hanya bisa menjadi paling kuat 50% saat menggunakan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Tapi semakin banyak kejutan yang diberikan harimau Scarlet bersayap emas Zhao Feng, semakin tertarik Zhao Feng untuk mencicipinya. Api seperti kaca berwarna merah darah menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan Blood Devil Sun dan bentrok dengan Golden Winged Scarlet Tiger. Bagian dari tubuh harimau merah bersayap emas disulut oleh api Zhao Feng, tetapi pada saat yang sama, setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya, harimau merah bersayap emas berhasil meninggalkan luka di tubuh petir suci Zhao Feng. Chaotic Soul Days, gelombang kuat kekuatan mata garis darah muncul dari mata kiri Zhao Feng, dan jiwa harimau Scarlet bersayap emas langsung mulai menjadi kacau, menyebabkan kehilangan kendali atas tubuhnya. Illusion Soul Chas. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata-mata Dao dari Illusion. Dalam koleksi Secret Lord Star Demon, ada banyak buku tentang jiwa, Dao ilusi, dan garis keturunan mata. Zhao Feng mempelajari teknik jiwa dan teknik garis keturunan dengan sangat mudah. Wind Lightning Eye Flame. Api mulai menyala di mata kiri Zhao Feng saat cahaya ungu kristal mengalir di samping gumpalan simbol petir kesengsaraan dewa. Sebuah bola api petir gelap transparan dengan aura destruktif mendarat di kepala Scarlet Tiger bersayap emas. Golden Winged Scarlet Tiger langsung mulai melolong kesakitan. Beberapa raungan marah terdengar dari kedalaman hutan. Gelombang suara menyapu Zhao Feng. Tidak baik, jika harimau Scarlet bersayap emas berasal dari ras kuno, pasti ada harimau Scarlet bersayap emas lain di dekatnya. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Ledakan, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng segera menggunakan Sky Destroying Secret Lightning Palm dan Wind Lightning Eye Flame untuk membunuh Golden Winged Scarlet Tiger. Zhao Feng meraih Golden Winged Scarlet Tiger dan menghilang. Pada saat yang sama, dua harimau Scarlet bersayap emas yang lebih besar muncul, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka berbicara satu sama lain sebelum melolong dalam kemarahan. Dalam dunia spasial berkabut, kucing kecil pencuri itu langsung datang saat Zhao Feng muncul. Mata hitamnya yang seperti harta karun berputar saat memegang pisau kecil yang tajam di cakarnya, dan air liur mengalir dari mulutnya. Zhao Feng segera menghentikan kucing kecil pencuri itu. Botol kaca transparan muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan botol kaca untuk menyimpan darah harimau Scarlet bersayap emas. Zhao Feng berhenti setelah mengisi botol. Aku akan membiarkanmu mengurusnya, tapi jangan berani-berani makan semuanya sendiri. Zhao Feng memperingatkan kucing kecil pencuri itu. Dalam pertarungan melawan Golden Winged Scarlet Tiger barusan, Zhao Feng menggunakan Wind Lightning Eye Flame pada dagingnya, tapi itu tidak terlalu merusak. Dari sini, mudah dilihat bahwa daging akan sangat sulit untuk dimasak. Kucing kecil pencuri itu mengayunkan pisau kecil tajam di cakarnya. Ia menyarankan untuk memotong hewan secara perlahan, lalu memasaknya perlahan juga. Hebat, kita akan melakukannya. Zhao Feng setuju dan membiarkan kucing kecil pencuri itu menangani harimau Scarlet bersayap emas. Zhao Feng kemudian datang ke sisi lain dari dunia tata ruang berkabut dan melihat darah harimau Scarlet bersayap emas di dalam botol. Kekuatan garis keturunan di sini sangat padat. Itu memancarkan aura orisinal dan sunyi. Zhao Feng mengeluarkan beberapa tetes dan mengecatnya di seluruh tubuhnya saat dia mengedarkan tubuh petir suci. Zhao Feng merasa bahwa tubuhnya menyerap kekuatan garis keturunan ini dengan sangat cepat, dan meskipun itu sedikit kurang efektif, itu juga menyembuhkan tubuh, darah, dan organ Zhao Feng. Zhao Feng mengambil 10% darah dari harimau Scarlet bersayap emas dan menyekanya pada dirinya sendiri.
Kali ini, Zhao Feng tidak menggunakan tubuh petir suci. Sebagai gantinya, dia menggunakan garis keturunan Blood Devil Sun-nya. Garis darah dari harimau Scarlet bersayap emas perlahan-lahan bergabung menjadi garis keturunan darah setan matahari Zhao Feng. Suara mendesing. Api di sekitar Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sepertinya bisa meningkatkan kecepatan di mana aku bisa memperbaiki garis keturunanku. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Beberapa jam kemudian, kucing kecil pencuri itu memegang sepiring daging segar dan empuk dan memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng segera mengambil sepotong dan pergi menguji rasanya. Ini lebih dari 4 kali lebih efektif dari buah alam mimpi kuno, dan mengandung energi yang sangat murni. Ekspresi Zhao Feng membeku saat dia mengedarkan Yuan sejati untuk menyerap energi. Dia telah menyerap terlalu banyak gen kuno dan telah menggunakan sumber tekanan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, daging harimau tidak terlalu efektif. Zhao Feng juga menebak bahwa kekuatan daging harimau Scarlet bersayap emas terutama karena kekuatan garis keturunannya, bukan daging itu sendiri. Meskipun lebih lemah dan kurang efektif, ini beberapa kali lebih baik daripada sumber daya yang kami beli di Balai Perang Provinsi Lan. Zhao Feng merasa puas. Dia mengambil risiko membunuh harimau Scarlet bersayap emas. Akan lebih sulit untuk membunuh harimau Scarlet bersayap emas lainnya. Zhao Feng berpikir untuk memperbudak Golden Winged Scarlet Tiger sebagai gantinya, tetapi dia segera berhenti. Jika harimau Scarlet bersayap emas yang diperbudak mengalami kecelakaan dan segel hati gelap memudar seperti demigod Kun Yun dan kemudian ditemukan oleh penjinak binatang lainnya, rahasia alam mimpi kuno Zhao Feng akan terungkap kepada semua orang. Oleh karena itu, Zhao Feng hanya memperbudak burung Yao, elang hitam, dan ular piton raksasa, dan dia hampir tidak pernah membiarkan mereka keluar untuk bertarung. Di sisi lain, kucing kecil pencuri memakan semua daging yang tersisa sementara Zhao Feng tidak memperhatikan, lalu bersembunyi dan pergi tidur. Sebulan kemudian, teknik 5 elemen angin petir Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat 8 dengan bantuan sumber daya dalam jumlah besar. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu selesai memakan daging harimau Scarlet bersayap emas, dan keduanya menjadi lebih kuat. Akhirnya, Zhao Feng merasakan sesuatu di dunia luar dan meninggalkan dunia tata ruang berkabut. Seseorang dari Nine Darkness Palace akhirnya tiba. Zhao Feng bisa merasakan aura Dao Iblis yang kuat. Tuan Suci dari Istana 9 Kegelapan, selamat datang. Namun, ini adalah paviliun asap laut, jadi tolong sembunyikan auramu. Suara Zhao Feng terdengar di aula yang sunyi saat sosok muncul. Zhao Feng merasakan aura Dao Iblis yang menakutkan dan melepaskan kekuatan yang kuat dari tubuhnya sendiri, memungkinkannya untuk tetap stabil. Selama beberapa minggu terakhir, Zhao Feng telah menyerap esensi dari harimau Scarlet bersayap emas, sehingga tubuh dan fondasinya menjadi lebih kuat. Zhao Feng, kamu benar-benar berani, bukan? Berani-beraninya kau menyentuh kekuatan bawahan dari Istana 9 Kegelapan. Suara Dewa Suci Iblis Abis terdengar. Grand Elder of Dark Sky Gate secara pribadi mengakui kesalahannya dan memilih untuk membayar Ocean Smoke Pavilion. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Petik 2. Tatapan Zhao Feng menajam. Dia telah mendengar Duke Nanfeng dan Bi Qingyu berbicara tentang Dewa Suci Jurang Suci sebelumnya. Dia adalah salah satu anggota eselon atas dari Istana 9 Kegelapan yang telah memblokir anggota Pavilion Asap Laut hari itu. Jika bukan karena Little Sword Saint, pasukan Zhao Feng pasti sudah dihancurkan oleh Nine Darkness Palace. Zhao Feng, jangan coba-coba membantah. Jika Anda tidak mengancam Dewa Suci Hantu Kegelapan, akankah dia mengakui apa yang disebut kesalahan itu? Petik 2. Secret Lord Demonic Abyss memelototi Zhao Feng dan melepaskan tekanan energi mental, tetapi ekspresi Zhao Feng tetap sama. Junior ini, Secret Lord Demonic Abyss sedikit terkejut. Hanya beberapa tahun telah berlalu, tetapi Zhao Feng bahkan lebih kuat. Zhao Feng dapat mengabaikan tekanan energi fisik dan mentalnya. Hehe, aku punya bukti tentang apa yang disebut kesalahan dia mencoba menyalahkan Pavilion Asap Laut. Senyum tipis terbentuk di wajah Zhao Feng. Bukti, Secret Lord Demonic Abyss berhenti. Semua orang yang terlibat mencoba menyalahkan Pavilion Asap Laut telah terbunuh, dan Zhao Feng baru saja kembali dari garis depan. Bagaimana mungkin dia punya bukti? Konyol, Zhao Feng, jangan mencoba memutarbalikkan kenyataan. Secret Lord Demonic Abyss meraung marah saat dia menyebarkan tekanan Dao Iblisnya dan membuat langit menjadi gelap. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Zhao Feng begitu kuat, dia tidak akan mampu menahan tekanan ini.
Suara mendesing. Dalam dunia tata ruang berkabut, penguasa suci lapis baja hitam melepaskan seberkas cahaya dingin yang keluar dari pelindung lengan Zhao Feng dan membentuk layar di udara. Banyak raja kuasi suci dan raja suci muncul di layar. Serahkan ini padaku. Saya hanya akan menangkap beberapa anggota acak pavilion asap laut, membunuh mereka, lalu menyalahkan semuanya pada mereka. Suara Secret Lord Dark Ghost terdengar dari layar. Zhao Feng tersenyum tipis saat dia melihat ekspresi Secret Lord Demonic Abyss. Adegan ini berasal dari ingatan dari Dewa Suci Lapis Baja Hitam. Bab 1043 Aula Para Dewa. Secret Lord Demonic Abyss membeku saat dia melihat pemandangan itu. Isi gambar ini adalah pertemuan dari saat kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13 membahas bagaimana menangani Zhao Feng. Orang-orang yang muncul semuanya adalah perwakilan dari kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13. Bahkan Secret Lord Lapis Baja Hitam dari Istana 9 Kegelapan juga hadir. Bagaimana Zhao Feng memiliki ini? Secret Lord Demonic Abyss bingung. Dewa Suci Abyss Iblis merasakan sesuatu setelah guncangan berlalu. Aura Dao Iblis yang kuat terkandung dalam cahaya dingin yang ditembakkan dari pelindung lengan Zhao Feng. Dari aura ini saja, Secret Lord Demonic Abyss dapat memastikan bahwa pemilik aura ini adalah seseorang yang mengembangkan teknik rahasia Istana 9 Kegelapan. Apakah ada mata-mata di Istana 9 Kegelapan? Ekspresi Secret Lord Demonic Abyss sangat suram. Pantas saja upaya pembunuhan itu gagal. Zhao Feng seharusnya tidak bisa melarikan diri dari 3 Dewa Suci dan Arai Rohin kematian jahat. Zhao Feng, serahkan orang itu. Secret Lord Demonic Abyss memiliki tatapan dingin saat dia mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan akan melepaskan kekuatannya. Di tempat kejadian, pasukan hanya membahas bagaimana menangani Zhao Feng. Tak satu pun dari mereka menyebut putra mahkota. Namun, akan mengerikan jika mata-mata itu memiliki bukti Istana 9 Kegelapan berencana melakukan sesuatu kepada putra mahkota. Ketenangan Zhao Feng membuat Secret Lord Demonic Abyss merasa tidak nyaman. Secret Lord Demonic Abyss, semua peserta dari pembunuhan tampaknya berasal dari kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13. Zhao Feng tidak peduli dengan Secret Lord Demonic Abyss dan berbicara dengan nada yang sedikit mengancam. HMPH, ini masalah pribadi Istana 9 Kegelapan. Nine Darkness Palace hanya merekrut pasukan itu. Dewa Suci Iblis Abyss menjelaskan. Selama itu tidak terkait dengan kekaisaran, Istana 9 Kegelapan tidak takut pada apapun di zona benua. Karena kau mengakui bahwa semuanya telah direncanakan oleh Istana 9 Kegelapan, maka masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja di sini. Zhao Feng mengungkapkan senyuman. Hahaha, Anda tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan saya. Secret Lord Demonic Abyss tertawa. Nada suara Zhao Feng membuatnya tampak seperti sedang bernegosiasi dengan Dewa Suci Jurang Iblis, menunjukkan bahwa dia menginginkan kompensasi atas pembunuhan tersebut. Selanjutnya, saya akan mengatakan ini untuk yang terakhir kali, serahkan orang itu. Petik 2. Secret Lord Demonic Abyss memiliki ekspresi dingin saat niat membunuh menyebar. Dari tempat kejadian barusan, dia tahu bahwa mata-mata Istana 9 Kegelapan ada di dunia tata ruang berkabut Zhao Feng sekarang. Jika Zhao Feng tidak mau menyerahkan dunia tata ruang berkabut, maka dia hanya perlu mencurinya atau membunuh Zhao Feng. Suasana di aula sama tegangnya seperti malam. Holy Lord Demonic Abyss, apakah Nine Darkness Palace benar-benar berpikir bahwa aku menggunakan God Slaying Arrow yang terakhir? Zhao Feng bertanya kepada Dewa Jurang Suci-Suci dengan nada dingin, menyebabkan yang terakhir berhenti. Menurut intel dan analisis mereka, eselon atas dari banyak kekuatan menduga bahwa Zhao Feng telah menggunakan panah pembunuh dewa. Namun, tidak ada yang benar-benar melihatnya, jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu masalahnya. Kamu tidak bisa mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci dengan kekuatanmu sendiri. Secret Lord Demonic Abyss tidak menjawab apa yang diminta Zhao Feng. Bentuk segudang Tuan Suci adalah Tuan Suci non-manusia dengan mata bentuk segudang. Kekuatan sejatinya memungkinkan dia untuk bertarung melawan Dewa Suci Jurang Iblis, yang berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Lalu bagaimana kalau Anda mencobanya? Zhao Feng tertawa jahat. Suara mendesing. Aula menjadi sunyi senyap. Jika Zhao Feng tidak memperingatkannya, Dewa Suci Jurang Iblis akan mengambil tindakan. Tetapi Zhao Feng menyebutkan panah pembunuh dewa. Meskipun Dewa Suci Jurang Iblis tidak percaya bahwa Zhao Feng masih memilikinya, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri karenanya.
Butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap akhir alam cahaya mistik, dan dia bahkan memiliki harapan untuk menyentuh wilayah dewa. Secret Lord Demonic Abyss tidak ingin bercanda dengan hidupnya. Zhao Feng, kamu tidak akan bisa hidup lama setelah menjadi musuh Istana Sembilan Kegelapan. Dewa Suci Abis Iblis menghilang pada saat berikutnya dan hanya meninggalkan suara yang berdering di seluruh cabang pavilion asap laut. Dewa Suci Lapis Baja Hitam berkeringat dingin untuk Zhao Feng di dalam dunia tata ruang berkabut. Tuan, apakah Anda benar-benar memiliki panah pembunuh dewa? Tanya Dewa Suci Lapis Baja Hitam. Dia juga penasaran. Iya, Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun. Nine Darkness Palace seharusnya tidak mengejar Master untuk sementara waktu. Jika Tuan bisa dengan cepat menjadi Tuan Suci, Anda akan memiliki kesempatan lebih baik melawan Istana Sembilan Kegelapan. Usul penguasa suci Lapis Baja Hitam. Dia percaya bahwa Dewa Suci Iblis Abis akan segera mengetahui bahwa dia adalah pengkhianat setelah kembali dan memeriksa. Lagi pula, tidak banyak orang dari Nine Darkness Palace yang berpartisipasi dalam pembunuhan itu, dan dia belum kembali sejak itu. HMPH, aku akan membuat masalah untuk Nine Darkness Palace sekarang. Mata Zhao Feng terfokus. Pavilion asap laut bukan lagi kekuatan bintang 2 yang lemah. Pavilion asap laut sekarang termasuk 10.000 klan suci, klan api hantu, dan organisasi pembunuhan bawah tanah yang dibuat oleh Kaisar Agung Malam Gelap. Sampai tingkat tertentu, semua kekuatan lain di sekitar lautan dikendalikan oleh pavilion asap laut. Menambah fakta bahwa Zhao Feng memberi mereka sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan bahwa mereka memiliki perlindungan dari pemeliharaan drakonik, pavilion asap laut berhasil berkembang dengan sangat cepat, dan mereka hampir sampai ke zona benua. Markas utama pavilion asap laut telah pindah ke benua, itu diatur di Provinsi Yu di mana keluarga Ji berbasis. Lautan di sekitar lokasi sebelumnya Ocean Smoke Pavilion dan di sekitar 10.000 klan suci telah menjadi milik mereka. Pavilion asap laut sekarang dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di zona benua. King Yu dan Kaisar tertinggi malam kegelapan tiba beberapa lusin hari kemudian sementara monster Tuasu tetap berada di Provinsi Yu. Saya tidak berpikir bahwa guru akan datang begitu cepat dan menyelesaikan semua masalah kami. King Yu mengungkapkan ekspresi bersalah. Zhao Feng menciptakan kekuatan ini karena dia ingin sebuah organisasi bekerja untuknya, tetapi Zhao Feng terus-menerus menghabiskan banyak sumber daya dan kekayaan, namun kekuatannya hanyalah bagasi. Zhao Feng terus-menerus perlu menyelamatkan mereka setiap saat. Tuan, organisasi pembunuhan kami mulai menjadi lebih terkenal. Ini disebut divisi pembunuhan senyap. Supreme Emperor Dark Knight melaporkan situasi organisasi pembunuhan tersebut kepada Zhao Feng. Sangat mudah untuk memperluas organisasi pembunuhan dengan Ocean Smoke Pavilion sebagai markas intel. Dengan arahan pembunuh profesional dan kekayaan yang telah diberikan Zhao Feng kepada mereka, divisi pembunuhan hening menonjol dari yang lain. King Yu kemudian memberitahu Zhao Feng tentang kemajuan ekspansi pavilion asap laut baru-baru ini dan tujuan masa depan mereka. Tidak buruk, Zhao Feng berkata setelah mendengarkan dengan seksama. Pavilion asap laut hanya menjadi terkenal karena persidangan putra mahkota, dan mereka mulai berkembang pesat sementara semua orang tertarik oleh perang antara dua dinasti penguasa. Apa yang dikatakan King Yu lebih spesifik daripada sesepuh berjubah hijau sebelumnya. Mulai sekarang, kekuatan ini akan disebut Aula Para Dewa. Zhao Feng berkata setelah berpikir sebentar. Tujuannya menyiapkan kekuatan adalah untuk menyebarkannya ke seluruh dunia dan menjadikannya negara adik kuasa yang menguasai alam semesta untuk selamanya. Dimengerti, Guru. King Yu dan Kaisar tertinggi Dark Knight bisa merasakan betapa berambisi Zhao Feng dari nama ini saja. Kekuatan yang mereka pimpin terlalu kacau, mereka memang membutuhkan nama keseluruhan atau tim manajemen. King Yu, Master Hall akan tetap menjadi dirimu. Zhao Feng merasa puas dengan tampilan King Yu. Dimengerti, hati King Yu bergetar. Dia tidak menyangka Zhao Feng menaruh banyak kepercayaan padanya. Dia meletakkan tujuan seumur hidupnya di pundaknya. King Yu sangat tersentuh oleh ini dan bersedia melayani Zhao Feng dengan seluruh kemampuannya. Penguasa suci lapis baja hitam, mulai sekarang kamu akan menjadi seorang pembunuh dan membantu memperluas divisi pembunuhan hening. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan seorang pria berotot dengan kulit hitam bersisik muncul. Hati King Yu dan Kaisar tertinggi Dark Knight bergetar. Nyatanya, mereka tahu Tuan Suci ini, penguasa suci ini adalah penguasa suci lapis baja hitam dari Istana Sembilan Kegelapan.
Kekuatan bertarungnya sangat mungkin lebih kuat daripada Supreme Emperor Dark Knight. Mereka tidak berharap tuan mereka bisa mengendalikan bahkan seorang dewa suci dari Istana Sembilan Kegelapan. Aula para dewa hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Terima kasih tuan, kata Kaisar tertinggi Dark Knight. Meskipun organisasi pembunuhan berkembang pesat, mereka membutuhkan ahli tingkat atas untuk bangkit. Tugas Anda selanjutnya akan lebih sulit. Zhao Feng melihat ke kejauhan. Kekuatan yang dia inginkan baru saja terbentuk, tetapi itu tidak bisa hanya fokus pada perluasan untuk mencapai tujuan Zhao Feng. Munculnya suatu kekuatan yang kuat berarti jatuhnya kekuatan lain. Tuan, tolong beritahu kami, kata 3 orang di dalam aula pada saat bersamaan. Mereka bisa merasakan bahwa Zhao Feng sedang memainkan permainan catur yang sangat besar, dan mereka samar-samar bisa menebak tujuan Zhao Feng. Ini adalah hadiahmu untuk kerja keras selama bertahun-tahun. Zhao Feng melempar 2 cincin interspesial. Supreme Emperor Dark Knight dan Bi Qingyu sama-sama sangat berbakat, jadi Zhao Feng akan membuat mereka lebih kuat. Secret Lord Lapis Baja Hitam baru saja bergabung dengan tim Zhao Feng dan tidak berbuat banyak, jadi tidak ada hadiah untuknya. Terima kasih tuan. Bi Qingyu dan Kaisar tertinggi Dark Knight membungkuk sekali lagi. Hanya ada satu hal di dalam cincin interspesial Bi Qingyu, tapi itu membuatnya sangat bersemangat. Itu adalah bagian dari 100 Origin Secret Honey, harta yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Zhao Feng memberi Supreme Emperor Dark Knight beberapa teknik dan sumber daya puncak jalan jahat. Penguasa suci lapis baja hitam merasa penasaran dengan apa yang Zhao Feng berikan kepada mereka untuk memiliki ekspresi gembira dan bersemangat di wajah mereka. Bi Qingyu, kita harus mulai mengumpulkan intel di Istana Sembilan Kegelapan. Untuk menangani Istana Sembilan Kegelapan, mereka perlu memperhatikannya dan memahami lebih banyak tentang mereka. Bi Qingyu lalu pergi dan kembali menuju Provinsi Yu. Supreme Emperor Dark Knight, tugasmu bahkan lebih penting daripada tugas Bi Qingyu. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis dan kemudian mulai berbicara dengan Kaisar tertinggi Dark Knight secara pribadi. Untuk memperluas divisi pembunuhan senyap, seseorang membutuhkan pembunuh yang kuat dan banyak ketenaran. Hall of Gods sudah cukup untuk menjadi perisai di balik divisi pembunuhan hening. Sekarang mereka hanya butuh ketenaran. Saya ingin Anda mulai mencuri pelanggan dari Black Screen Corner. Zhao Feng memberitahu dia apa yang dia pikirkan. Menjadi salah satu dari 3 organisasi dunia bawah terbesar, Black Screen Corner juga merupakan organisasi pembunuhan terkuat di benua itu. Supreme Emperor Dark Knight melompat ketakutan mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Untungnya, itu hanya untuk menarik pelanggan dan tidak menyinggung Black Screen Corner itu sendiri. Menjadi mantan anggota Black Screen Corner, dia tahu betapa menakutkannya itu. Lalu targetnya, Supreme Emperor Dark Knight bisa menebak apa yang dipikirkan Zhao Feng. Satu-satunya bisnis yang bisa mereka curi adalah pembunuhan. Tujuan divisi pembunuhan hening jelas untuk membunuh orang-orang dari Istana Sembilan Kegelapan dan kekuatan terkait lainnya. Menjadi musuh Istana Sembilan Kegelapan, Zhao Feng perlu memperkuat dirinya sendiri sambil melemahkan Istana Sembilan Kegelapan pada saat yang bersamaan. Zhao Feng memberitahu Kaisar tertinggi malam gelap rencananya. Saya akan menetapkan banyak misi anonim dan mahal di divisi pembunuhan senyap dan menetapkan misi yang sama di sudut layar hitam untuk menarik perhatian mereka. Karena mereka mencuri bisnis, imbalan dari pembunuhan ini harus cukup banyak untuk menarik sebagian besar pakar. Zhao Feng sudah memikirkan ide yang sempurna. Bab 1044 Tabib Suci Roh Giok. Mencuri bisnis Black Screen Corner dan memberikan banyak hadiah untuk tugas pembunuhan adalah poin utamanya. Hadiah yang diberikan Zhao Feng pasti akan menjadi sesuatu yang orang lain tidak bisa, dan itu akan membuat ahli yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Sosok Zhao Feng menghilang setelah Supreme Emperor Dark Knight dan Secret Lord Lapis Baja Hitam pergi. Zhao Feng dengan hati-hati mendekati kedalaman hutan di alam mimpi kuno. Kemampuan tembus asli mata kirinya sangat dibatasi di alam mimpi kuno, tetapi setelah mata kirinya berubah menjadi emas dan mendapatkan cahaya dispersi, dia bisa melihat ke kedalaman hutan. Sebuah kolam jernih terhampar di tengah hutan. Air dikumpulkan dari gunung di belakangnya. Beberapa lusin macan scarlet bersayap emas beristirahat di sekitar kolam. Pada saat inilah Zhao Feng menyadari bahwa harimau scarlet bersayap emas yang dia bunuh sebelumnya adalah salah satu individu terlemah. Zhao Feng bisa merasakan aura ganas yang menakutkan hanya dengan melihat 2 dari harimau merah bersayap emas terbesar.
Salah satu dari harimau merah bersayap emas sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng segera mengalihkan pandangannya dan menyembunyikan auranya. Kekuatan harimau scarlet bersayap emas ini setidaknya sebanding dengan alam cahaya mistik tahap akhir. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Namun, pada kenyataannya, budidaya harimau merah bersayap emas ini hanya pada tahap awal alam cahaya mistik. Zhao Feng mengitari area tempat macan scarlet bersayap emas beristirahat dan memeriksa mereka sebentar sebelum akhirnya mengambil tindakan. Zhao Feng menetapkan targetnya pada harimau scarlet bersayap emas yang telah meninggalkan Pak. Pada saat tertentu, Zhao Feng melepaskan gumpalan auranya, dan harimau scarlet bersayap emas meninggalkan kawanannya dan menuju Zhao Feng. Kali ini, itu kamu? Zhao Feng segera mengedarkan tubuh petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna saat dia menyerang harimau scarlet bersayap emas ini. Dengan pengalaman terakhir kali, Zhao Feng bisa menangani harimau scarlet bersayap emas ini dengan lebih mudah. Dia tahu ritme pertempuran dan menyerang kekurangan Golden Winged Scarlet Tiger. Harimau scarlet bersayap emas merasakan kekuatan Zhao Feng dan hendak berlari ketika merasakan gelombang kuat kekuatan garis keturunan mata yang berasal dari mata kiri Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame, api ungu dan emas muncul di mata kiri Zhao Feng. Simbol gelap God Tribulation Lightning juga berkilauan di dalamnya. Bola api transparan dan petir ungu emas dengan aura destruktif God Tribulation Lightning mendarat di kepala Golden Winged Scarlet Tiger. Ini adalah saat ketika Golden Winged Scarlet Tiger adalah yang terlemah, dan Zhao Feng segera menyerang ke depan dan melepaskan serangan kritis. Zhao Feng kembali ke dunia tata ruang berkabut dengan harimau scarlet bersayap emas mati. Kucing kecil pencuri yang sedang tidur itu segera bangun dengan mata berbinar dan mulai ngiler. Tidak, harimau scarlet bersayap emas ini memiliki kegunaan lain. Zhao Feng segera menghentikan apa yang dipikirkan kucing kecil pencuri itu. Pada akhirnya, Zhao Feng membuat kucing pencuri kecil itu memotong harimau scarlet bersayap emas menjadi potongan-potongan kecil, dan dia memberikan salah satu sayapnya kepada kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng kemudian meninggalkan cabang Ocean Smoke Pavilion dan melanjutkan perjalanannya. Dia segera tiba di tujuannya dengan bantuan Misty Spatial World dan susunan teleportasi di dalam kota. Kota Pelangi Panjang, Pavilion Saint Herb. Selamat datang, apakah ada ramuan atau pil yang Anda butuhkan? Seorang wanita anggun berbaju hijau segera maju. Zhao Feng kemudian menuju ke lantai 8 pavilion jamu suci, di mana beberapa kaisar sedang memetik ramuan atau pil. Zhou Suer, aku datang. Zhao Feng berkata sebelum menaiki tangga ke lantai 9. Siapa anak muda ini? Dia bisa langsung pergi ke lantai 9. Petik 2. Pemilik di sini adalah seorang imperial. Rambut emas dan mata emas, mungkinkah Zhao Feng? Kaisar di lantai 8 tercengang. Sekarang kedua bangsawan-bangsawan sedang berperang, semua pasukan dan ahli memperhatikan garis depan, dan sebagian besar secara pribadi berpartisipasi dalam perang di beberapa titik. Oleh karena itu, ketenaran yang diperoleh Zhao Feng dari mengalahkan bentuk segudang dewa suci bahkan lebih tinggi daripada ketenaran yang dia terima dalam persidangan putra mahkota. Suara Zhou Suer terdengar begitu dia tiba di lantai 9. Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali ke sini. Suara Zhou Suer sepertinya menyalahkannya. Saya datang untuk membantu Anda kali ini, Zhao Feng berkata, dan alis Zhou Suer berkerut saat dia menatap Zhao Feng. Jelas bahwa Zhao Feng telah melukai perasaannya. Apa itu? Zhou Suer menghela nafas. Dia tahu bahwa Zhao Feng adalah penatua agung suatu kekuatan dan sangat sibuk. Dia juga bertarung di garis depan belum lama ini. Selain itu, masih ada perselisihan antara Zhao Feng dan Istana 9 Kegelapan, jadi dia tidak punya banyak waktu luang. Saya memiliki sejenis daging binatang, dan saya ingin memurnikannya menjadi pil. Zhao Feng berkata, sangat mudah, Zhou Suer menjawab. Bagian paling berharga dari binatang buas adalah beberapa bahan khusus dan inti kristal. Namun, daging beberapa binatang juga sangat unik dan mengandung energi murni di dalamnya. Itu lebih cocok untuk membuatnya menjadi pil bagi para pembudidaya untuk menggunakannya. Saya ingin pilnya memiliki kadar tertentu. Zhao Feng berencana untuk menggunakan pil yang dimurnikan oleh daging harimau scarlet bersayap emas untuk diberikan sebagai hadiah atas pembunuhan. Pembunuhan akan menargetkan banyak orang, termasuk raja dan bahkan tuan suci. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membagi pil menjadi beberapa tingkatan. Sangat merepotkan, berikan tubuh binatang itu padaku.
Petik 2. Zhou Suer ingin tahu jenis binatang langka apa yang diperoleh Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah seorang ahli yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh, dan keadaan keberadaannya telah mencapai tingkat alam cahaya mistik. Daging binatang normal tidak efektif untuknya. Zhao Feng menyerahkan cincin interspesial. Jika dia mengeluarkan Golden Winged Scarlet Tiger secara langsung, ahli lain mungkin merasakan aura darinya. Zhou Suer memasukkan rasa ilahinya ke dalam cincin interspesial setelah melihat Zhao Feng yang misterius dan tertutup. Zhou Suer benar-benar tercengang. Menjadi seorang dokter, dia bisa merasakan aura murni yang berasal dari Golden Winged Scarlet Tiger. Namun, karena binatang ini telah dipotong, dia tidak tahu apa itu. Gelombang aura kuno yang kuat. Zhou Suer segera berkata, aura kuno yang memancar darinya beberapa kali lebih kuat dari aura dari makam kekaisaran. Ada juga aura garis keturunan kuno darinya. Apa kau membunuh binatang asli dengan garis keturunan kuno? Zhou Suer berseru saat dia merasakan garis keturunannya bergetar. Kupu-kupu ulat sutra awan adalah binatang asli dengan garis keturunan kuno. Mereka sangat berharga, tidak ada yang akan membunuh mereka untuk memurnikannya menjadi pil. Itu hanya binatang buas yang memiliki garis keturunan di peringkat 9.000 dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng menjelaskan. Zhou Suer mulai tenang. Binatang buas dengan peringkat garis keturunan yang rendah memang tidak terlalu berguna, tetapi garis keturunan kuno yang tebal dan murni serta energi darinya masih membuatnya tertegun. Tinggallah di sini sebentar. Saya tidak pernah memurnikan binatang asli dengan garis keturunan 10.000 ras kuno sebelumnya. Saya perlu bertanya kepada guru saya. Zhou Suer menjelaskan kepada Zhao Feng sebelum meninggalkan pavilion Saint Herb. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia hanya mengambil sebagian kecil dari garis darah harimau Scarlet bersayap emas itu sendiri. Sebagian besar garis keturunan Scarlet Tiger Golden Wing masih berada di dalam tubuhnya untuk meningkatkan peringkat pil. Zhao Feng tinggal di pavilion Saint Herb setelah Zhou Suer pergi. Satu harimau Scarlet bersayap emas tidak cukup dekat. Pil yang dimurnikan dari satu harimau Scarlet bersayap emas mungkin bisa menarik perhatian para pembunuh, tapi itu pasti tidak akan bisa menahan mereka. Oleh karena itu, Zhao Feng kadang-kadang akan memasuki alam mimpi kuno dan menemukan peluang untuk menarik satu atau dua macan merah bersayap emas. Setengah bulan berlalu, dan Zhao Feng berhasil membunuh dua lagi macan merah bersayap emas. Namun, pada titik ini, harimau merah bersayap emas menyadari tindakan Zhao Feng, dan semuanya berkumpul di sekitar kolam. Jika mereka keluar, mereka pergi bersama, jadi lebih sulit bagi Zhao Feng untuk membunuh mereka. Aku ingin tahu kegunaan apa yang dimiliki kolam itu? Zhao Feng melihat ke kolam jernih dari hutan dengan kemampuan transparansinya. Kolam itu pasti memiliki sesuatu yang unik tentangnya untuk beberapa lusin macan kirmizi bersayap emas untuk beristirahat di sana. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan meninggalkan alam mimpi kuno. Dua sosok segera memasuki lantai 9 pavilion Saint Herb. Salah satunya adalah Zhou Suer, sementara yang lainnya adalah seorang nenek tua dengan rambut putih dan mata yang ramah. Zhao Feng, pilnya sudah selesai. Dua botol putih giok muncul di tangan Zhou Suer. Zhao Feng mengambil botol-botol itu dan memeriksanya dengan mata kirinya. Kedua botol itu memang memiliki nilai yang berbeda, tetapi ternyata jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Salah satu botol terdiri dari pil inti darah spiritual, yang terbuat dari daging. Yang lainnya terdiri dari pil esensi darah, yang sebagian besar dibuat dari garis keturunan dengan sedikit daging di dalamnya. Nenek berambut putih menjelaskan kepada Zhao Feng. Ini adalah tuanku, tabib suci jiwa giok. Zhou Suer memperkenalkan. Bolehkah saya bertanya mengapa senior ada di sini? Zhao Feng tersenyum tipis saat dia melihat nenek dengan rambut putih. Secret Dr. Jade Spirit adalah salah satu dokter top benua. Sementara dia fokus pada Dao of Healing, dia juga menjadi dewa suci. Dari sini, orang bisa melihat betapa berbakatnya dia. Seorang tabib suci pasti tidak akan datang ke sini secara pribadi jika mereka tidak punya alasan. Pada saat yang sama, Zhao Feng menduga bahwa pil-pil ini mungkin telah disempurnakan oleh tabib suci roh giok sendiri, atau nilainya tidak akan setinggi itu. Apakah teman kecil Zhao memiliki lebih banyak garis keturunan ini? Saya bersedia membelinya dengan harga tinggi, kata Secret Dr. Jade Spirit. Seseorang harus tahu kalau bantuan dari seorang tabib suci di zona benua sangat berharga. Pasukan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakang seorang tabib suci.
Zhou Suer mendecakkan lidahnya. Dia tahu bahwa Zhao Feng tidak memiliki niat sederhana dengan mengambil daging itu. Binatang asli dari 10.000 ras kuno terlalu langka, Zhao Feng menjawab, tetapi dia tidak menolak. Apakah teman kecil Zhao punya permintaan lain? Secret Dr. Jade Spirit terus bertanya. Ketika dia secara pribadi memurnikan pil ini, dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan garis keturunan di dalam daging telah diambil oleh Zhao Feng. Meskipun dia telah memperbaiki beberapa garis keturunan juga, dia tidak berbuat banyak. Bagaimanapun, dia adalah seorang tabib suci yang terkenal di seluruh benua. Dia tidak akan membuatnya sangat jelas bahwa dia mencuri sumber daya dan menggunakan sedikit usaha. Namun, Secret Dr. Jade Spirit tertegun dengan apa yang berhasil dia perbaiki melalui garis keturunan ini. Kemurnian garis keturunan 10.000 ras kuno ini sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah binatang asli dari 10.000 ras kuno yang bertahan dari zaman kuno, garis keturunannya seharusnya tidak begitu murni. Ya, saya ingin mengundang tabib suci roh giok untuk memurnikan pil untuk Aula Dewa selama 10 tahun. Zhao Feng berkata sambil tersenyum tipis. 10 tahun pelayanan seorang dokter suci jauh lebih berharga daripada pelayanan 100 tahun dari beberapa ahli dewa suci lainnya. Zhou Suer menggelengkan kepalanya setelah kejutan itu berlalu. Tuannya, tabib suci roh giok, tidak termasuk dalam kekuatan apapun, dan dia telah menolak tawaran bahkan dari para kekaisaran. Hehe, bolehkah aku tahu apa yang bisa diberikan teman kecil Zhao kepadaku? Secret Dr. Jade Spirit tersenyum tipis. Dia belum pernah mendengar tentang aula para dewa sebelumnya, tapi itu tidak masalah. Zhou Suer berhenti sejenak. Jika orang normal mengatakan itu kepada Secret Dr. Jade Spirit, dia akan langsung menolaknya dan tidak akan memurnikan pil untuk mereka di masa depan. Namun, kali ini, tuannya tidak menolak dan malah terlihat tertarik. Zhao Feng mengeluarkan cincin interspesial dan kemudian berbicara, senior harus tahu dari jenis apa daging ini berasal kan? Secret Dr. Jade Spirit mengambil cincin interspesial dan memindainya dengan Divine Sense miliknya. Dia langsung menjadi linglung. Jelas sekali bahwa seluruh fokusnya ada pada cincin interspesial. Bab 1045 Pembunuhan. Secret Dr. Jade Spirit langsung menjadi linglung. Jelas sekali bahwa seluruh fokusnya ada pada cincin interspesial. Seekor binatang asli dari 10.000 ras kuno terbaring di sana, mati. Meski mati, itu masih mengeluarkan aura yang ganas dan kuat. Kekuatan seperti itu, garis keturunan 10.000 ras kuno yang murni, dan aura asli langit dan bumi. Dokter Suci Jade Spirit ingin mulai memeriksa harimau Scarlet bersayap emas sekarang, tetapi kesadarannya kembali ke tubuhnya. Mata Secret Dr. Jade Spirit mendapatkan kembali cahaya sekali lagi di pavilion Saint Herb, dan dia segera berbicara, kalau begitu sudah beres. Tuan, Anda setuju? Zhou Suer segera bertanya. Pada saat yang sama, Zhou Suer sangat ingin tahu tentang apa yang Zhao Feng keluarkan agar roh giok tabib suci menyetujuinya ketika dia bahkan menolak para kekaisaran. Apakah kamu tidak ingin aku membantunya? Secret Dr. Jade Spirit bertanya dan tersenyum pada Zhou Suer. Wajah Zhou Su menjadi sedikit merah, dan dia tidak berbicara lagi. Senior, terima kasih. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan Secret Dr. Jade Spirit selama kunjungannya. Secret Dr. Jade Spirit bergabung dengan Hall of Gods seharusnya bisa meningkatkan ketenarannya. Jika Zhao Feng menginginkan pil lagi di masa depan, dia bisa datang menemukan tabib suci ini. Apakah senior perlu menyiapkan sesuatu? Zhao Feng bertanya. Karena Secret Dr. Jade Spirit setuju untuk melayani Aula Dewa selama 10 tahun, dia harus pindah ke Aula Dewa. Ayo pergi, kata Secret Dr. Jade Spirit secara langsung. 10 tahun hanyalah ketukan jari bagi seorang dewa suci. Ketika dia tiba di Aula Para Dewa akan bertanggung jawab atas sumber daya yang dia butuhkan untuk memurnikan pil. Zhou Suer, kami akan pergi. Zhao Feng tersenyum. Meskipun mereka setuju 10 tahun, Zhao Feng yakin bahwa dia bisa membuat roh giok tabib suci untuk tinggal bahkan setelah 10 tahun. Aku akan ikut juga, Zhou Suer segera berkata setelah melihat Zhao Feng akan pergi dengan tuannya. Zhao Feng langsung berhenti. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Suer. Saya ingin bersama tuan. Zhou Suer segera berdiri di samping Secret Dr. Jade Spirit. Anda tidak akan peduli tentang Saint Herb Pavilion? Zhao Feng bertanya. Pavilion Saint Herb juga akan bergabung dengan Aula Para Dewa.
Zhou Suer berkata tanpa berpikir. Kalau begitu ayo pergi. Zhao Feng tidak tahu apa yang terjadi dengan Zhou Suer, tetapi Pavilion Saint Herb adalah salah satu pasar herbal teratas di Provinsi Yun. Jelas akan bagus jika mereka bergabung dengan Aula Para Dewa. Ini berarti Aula Para Dewa sekarang memiliki para profesional yang bertanggung jawab atas pil dan herbal, yang memungkinkan mereka berkembang. Zhao Feng muncul di samping mereka dan melambaikan tangan kirinya. Suara mendesing, cahaya perak muncul di sekitar ketiganya saat sosok mereka mulai memudar dan menghilang. Detik berikutnya, mereka muncul di luar istana spiritual. Ini adalah kemampuan untuk melewati luar angkasa? Secret Dr. Jedi Spirit sedikit terkejut. Jelas bahwa dia tidak terlalu memperhatikan dunia luar, jadi dia tidak tahu bahwa Zhao Feng telah memperoleh dunia tata ruang berkabut. Begitu banyak energi yang digunakan? Zhao Feng bergumam. Lebih banyak energi digunakan kali ini karena Zhao Feng telah membawa 2 orang lagi bersamanya, termasuk tabib suci jiwa giok, yang merupakan seorang dewa suci. Mereka bertiga kemudian menggunakan arai teleportasi di dalam istana spiritual. Zhao Feng memberi perintah ketika mereka tiba di cabang Pavilion Asap Laut, terima Pavilion Saint Herb ke dalam Hall of Gods. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Yu. Zhao Feng akan beristirahat setelah menggunakan kemampuan untuk melewati ruang angkasa 2 kali, memulihkan Yuan sejatinya. Mereka segera tiba di Aula Para Dewa di Provinsi Yu beberapa lusin hari kemudian. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat Hall of Gods yang baru dibangun. Hall of Gods didirikan di atas pegunungan. Jalan itu berbahaya, dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Istana itu megah dan bertengger di atas gunung atau di tebing. Zhao Feng sudah berkomunikasi dengan Bi Qingyu dengan segel hati gelap sebelumnya. Bi Qingyu sudah menunggu di pintu masuk. Grand Elder, Senior Secret Dr. Jedi Spirit, silakan masuk. Bi Qingyu memandang Zhao Feng dengan kagum. Hanya dalam waktu singkat 1 atau 2 bulan, Zhao Feng telah mengundang dewa suci lainnya, tabib suci jiwa giok, yang terkenal di seluruh benua. Bi Qingyu, atur bangunan ramuan dan berikan kepada Secret Dr. Jedi Spirit. Zhao Feng memerintahkan, lalu mereka semua memasuki Aula Para Dewa. Zhao Feng, Bi Qingyu, dan Supreme Emperor Dark Knight berkumpul bersama di Aula Rahasia setelah membiarkan Secret Dr. Jedi Spirit dan Zhou Suer menetap. Tuan, ini beberapa berita tentang Istana 9 Kegelapan dan sudut layar hitam. Bi Qingyu mengumpulkan segunung intel, tetapi Zhao Feng mampu melihat semuanya dan menghafalnya dengan garis keturunan matanya. Tuan, saya sarankan untuk meletakkan beberapa dari mereka sebagai target pembunuhan. Bi Qingyu melapor pada Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Analisis Bi Qingyu selalu sangat bagus. Mudah untuk membunuh anggota Istana 9 Kegelapan atau siapapun, tetapi secara bertahap akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, orang pertama yang mereka bunuh tidak dapat disia-siakan pada orang sembarangan. Setelah mengkonfirmasi taktik mereka, Zhao Feng memberikan tugas untuk menempatkan misi di divisi pembunuhan hening kepada Kaisar Malam Gelap. Tuan, apakah Anda akan pergi ke Black Screen Corner secara pribadi? Kaisar tertinggi Dark Knight bertanya. Zhao Feng telah mendiskusikan rencananya dengan Supreme Emperor Dark Knight sejak lama. Menempatkan misi di divisi pembunuhan hening saja tidak cukup. Mereka juga perlu melakukan misi yang sama di Black Screen Corner untuk menarik perhatian para pembunuh dan ahli. Zhao Feng percaya bahwa hadiah yang ingin dia berikan pasti akan menarik minat para pembunuh. Setelah membiarkan mereka merasakannya, Zhao Feng hanya akan menempatkan misi di divisi pembunuhan hening. Tidak, aku akan membiarkan orang lain menggantikanku. Zhao Feng telah berencana untuk secara pribadi pergi ke Black Screen Corner, tetapi karena Black Screen Corner agak jauh dari Provinsi Yu dan tidak dalam jangkauan dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng harus memberikan tugas rahasia ini kepada orang lain. Dia tidak berani santai, jadi Zhao Feng hanya bisa memberikan tugas ini kepada seseorang yang telah diperbudaknya. Sosok kurus dan keriput segera tiba setelah Bi Qingyu dan Kaisar tertinggi Dark Knight pergi. Tuan, apakah Anda punya perintah? Pendatang baru itu adalah Emperor Witir Sado. Emperor Witir Sado adalah pembunuh yang mencoba membunuh Old Monster Su, tetapi dia malah diperbudak oleh Zhao Feng dan menjadi eselon atas dari organisasi pembunuhan baru. Emperor Witir Sado, pergi ke Black Screen Corner dan siapkan misi untukku. Zhao Feng dan Emperor Witir Sado keduanya menghilang dari aula rahasia setelah semua perintah diberikan. Belakangan hari itu, banyak tugas pembunuhan baru muncul di benteng Provinsi Yu.
Mereka semua terutama terkait dengan Istana 9 Kegelapan. Ini harus dikirim oleh kekuatan yang menentang Istana 9 Kegelapan. Hehe, saya hanya peduli dengan imbalannya. Saya tidak peduli siapa targetnya. Petik 2. Seorang pembunuh dengan wajah putih pucat menjilat bibirnya. Pil inti darah spiritual, mereka mengandung banyak energi dan memperkuat garis keturunan seseorang. Mereka juga dapat meningkatkan kemungkinan membangkitkan garis keturunan seseorang. Ini bohong, kan? Petik 2. Seorang pembunuh tidak percaya apa hadiahnya. Deskripsi pil inti darah spiritual terlalu tidak realistis, terutama bagian yang mengatakan itu dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang dan kemungkinan membangkitkan garis keturunan mereka. Pil spiritual seperti itu sangat berharga. Divisi pembunuhan hening tidak akan membuat misi dengan hadiah palsu. Lebih jauh lagi, tampaknya seorang tabib suci berhasil, kata seorang tetua dengan aura lemah. Pil yang dibuat oleh dokter suci meningkatkan kualitas pil. Jika pil dengan jenis yang sama dibuat oleh Grandmaster dan Secret Doctor, pil yang terakhir akan lebih mahal, dan kebanyakan orang akan bersedia membeli dari mereka. Hehehe, aku akan menerima tugas ini. Pembunuh dingin dengan wajah putih pucat mengambil tugas dan pergi dengan tergesa-gesa. Di area terlarang di halaman belakang Aula Dewa adalah tempat tinggal Zhao Feng. Zhao Feng berjalan mengitari kedalaman hutan di alam mimpi kuno. Setelah membunuh beberapa lagi macan kirmizi bersayap emas, tidak satu pun dari mereka pergi sendiri lagi. Zhao Feng merasa sedikit tertekan. Hanya burung Yao, elang hitam, dan piton raksasa yang bisa bertarung untuknya di alam mimpi kuno. Tapi kekuatan pertempuran mereka tidak setingkat dengan macan merah bersayap emas. Sepertinya aku perlu meningkatkan kekuatan dalam alam mimpi kuno untuk mendapatkan sumber daya untukku. Zhao Feng akhirnya menyadari, tetapi dia tidak tahu di mana menemukan apapun. Itu sudah cukup sulit untuk menghadapi Golden Winged Scarlet Tiger. Sepertinya aku harus mulai dengan binatang buas di dalam Misty Spatial World. Tatapan Zhao Feng semakin dalam. Zhao Feng hanya memiliki 2 paket binatang dan 5 lebah berbeda beracun setelah memberikan 2 paket binatang kepada Pangeran ke-9. Kedua paket binatang ini telah menjadi lebih kuat dengan bantuan sumber daya Zhao Feng, tetapi itu masih belum cukup untuk melawan macan Scarlet bersayap emas. Ini berarti hanya 5 lebah racun yang tersisa. Pada akhirnya, Zhao Feng memilih beberapa lusin Raja Lebah dan 10 Kaisar Lebah dan membawa mereka ke alam mimpi kuno. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng membawa makhluk hidup ke alam mimpi kuno. Tentu saja, 5 lebah berbeda racun harus tinggal di sini di masa depan juga. 5 racun lebah berbeda pada awalnya tidak nyaman, tetapi mereka adalah serangga kuno, dan Zhao Feng hanya memilih Raja Lebah dan Kaisar Lebah, jadi kemampuan adaptasi mereka sangat kuat. Setelah bertahan di alam mimpi kuno untuk sementara waktu, aura 5 lebah berbeda beracun ini menjadi lebih kuat. Biarkan mereka beradaptasi dengan lingkungan, lalu bersiaplah untuk membidik kolam di tengah hutan. Zhao Feng memutuskan. Pada saat ini, sosok berwarna ungu dan darah menyapu paviliun asap laut. Ini sepertinya agen Intel. Nan Gongseng memandangi paviliun asap laut di bawah. Ini adalah aula para dewa. Apa yang diinginkan senior? Seorang tetua terbang keluar dari Ocean Smoke Pavilion. Hall of Gods, Nan Gongseng bergumam. Dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang nama ini. Suara mendesing. Nan Gongseng turun ke paviliun asap laut. Arai pertahanan di sekitar paviliun asap laut hancur ketika Nan Gongseng langsung tiba di depan tetua. Katakan padaku, di mana Zhao Feng? Wajah Nan Gongseng dingin dan jahat. Dia mengeluarkan aura menakutkan yang membuat tetua di depannya membeku. Mengapa Anda ingin menemukan Grand Elder? Keringat dingin muncul di sesepuh ini. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya anak muda ini. Dia tidak lebih lemah dari Old Monster Su atau Supreme Emperor Dark Knight. Hall of Gods, Penatua Agung, Zhao Feng. Petik 2. Cahaya ungu gelap melintas di mata Nan Gongseng.